pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Nah, komputer adalah seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data dan menyimpan data baik berupa teks, visual ataupun audio, serta dapat membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Nah, ada beberapa sejarah perkembangan komputer. Yang pertama yaitu generasi 1. Nah, di generasi 1 yaitu ada ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, sejarah komputer generasi pertama ini mulai hadir pada tahun 1946 sampai 1956. Oleh ilmuwan yang menggagas konsep pengembangan tersebut adalah Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Nah, ENIAC ini merupakan generasi pertama komputer yang dikembangkan tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert dari Universitas Pennsylvania, merupakan first general purpose electronic computer. Nah, yang kedua yaitu ada UNIVAC, Universal Automatic Computer. Nah, UNIVAC sudah digunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Nah, komputer komersial pertama yang dipakai oleh Biro Sensus Amerika Serikat digunakan dalam menghitung sensus penduduk dan sebagai komputer komersial pertama yang dibuat untuk tujuan aplikasi bisnis. Nah, selanjutnya yaitu generasi kedua. Sejarah komputer generasi kedua mulai populer pada awal tahun 1960-an. Nah, pada tahun 1948 ditemukannya transistor. Penemuan transistor sangat memengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum menjadi transistor membuat ukuran menjadi lebih kecil. Transistor mulai digunakan komputer pada tahun 1956. Komputer awal pada generasi kedua ini adalah superkomputer dari IBM yang bernama Scratch dan superkomputer dari Skyrim yang bernama Lark. IBM 1401 sejak tahun 1965. Sebagian besar bisnis besar menggunakan komputer generasi ini untuk mengolah informasi keuangan. Selanjutnya generasi ketiga. Dalam generasi ketiga ini perkembangan komputer ditandai dengan munculnya IC atau Integrated Circuit yang menggantikan peran transistor. Diciptakannya IC karena transistor menghasilkan panas yang sangat besar dan hal itu dapat merusak bagian-bagian internal komputer. Nah, karena komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Contoh komputernya yaitu IBM L360, GE600 dan GE235 NCR Country. Nah, dalam generasi keempat sejarah perkembangan komputer yaitu setelah IC muncul, pengembangan komputer menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektronik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam satu chip. Kemudian tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam satu chip tunggal. Nah, pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Adapun contoh-contoh komputer yang lahir pada generasi keempat yaitu ada IBM TS70, Apple I, Apple II, dan ENIAC Physical Altair. Nah, kemudian di generasi kelima, komputer dikembangkan sejak tahun 1985. Contoh komputer generasi kelima adalah komputer fiksi. Walaupun masih jauh dari kenyataan, komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Nah, ini beberapa ciri utama dari generasi ini. Di Jepang didirikan Aicore,
untuk mengembangkan komputer generasi kelima, yaitu menciptakan komputer yang powerful dan intelijen. Yang kedua yaitu dikembangkannya sistem komputer yang memiliki unsur artificial intelligence yang dapat mengerjakan tugas dengan karakteristik seperti manusia, intelligent, imagination, dan intuition dengan natural language, bahasa sehari-hari. Nah, kemudian kita masuk ke komponen sistem komputer. Nah, secara umum komponen pada sistem komputer dibagi menjadi tiga, yaitu ada hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan yang terakhir brainwave. Nah, ketiga komponen tersebut masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sebuah informasi data. Mereka dituntut harus bekerja beriringan, dan apabila salah satu dari komponen tersebut hilang, maka sistem komputer tidak akan mampu bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian kita lanjut ke fungsi dan manfaat komputer. Fungsi utama komputer adalah melakukan pemrosesan. Yang diproses adalah berbagai macam data dan informasi yang diberikan oleh perangkat input. Kemudian data yang tersimpan dalam memori internal akan diproses untuk menghasilkan informasi baru yang nantinya akan dikirim perangkat output. Nah, manfaat komputer yaitu yang sangat memudahkan manusia, seperti mengolah data, mempercepat pekerjaan, mengirim informasi, mencetak dokumen penting, hingga melakukan komunikasi dengan pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan perusahaan. Sekian dan terima kasih.